Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas dosa besar yang ke-29, yaitu al-muhallil dan muhallal lahu, yaitu orang yang menikahi seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya dalam rangka untuk menghalalkan kembali wanita tersebut untuk dinikahi oleh bekas suaminya. Maka laki-laki yang menikahi wanita tadi dan mantan suami dari wanita tadi yang menyuruhnya, ya, ini keduanya terjatuh pada dosa besar. Nah, kemudian kemarin ada pertanyaan, ya, pertanyaan tentang sah atau tidaknya nikah tahlil. Bagaimana posisi orang yang nikah tahlil tadi, apakah sah pernikahannya? Maka disebutkan bahwa jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa nikahnya tidak sah, ya. Disebutkan dalam Mawsu'ah al-Fiqhiyah, waqad sarah al-jumhur al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah wa Abu Yusuf min al-Hanafiyah bi fasadi hadan nikah. Mayoritas para ulama menyatakan dengan tegas, ya, baik itu dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, demikian juga Hanabilah dan juga Al-Imam Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah, mereka menyatakan fasad hada nikah, pernikahan ini tidaklah sah, jadi tidak teranggap sama sekali, ya. Dalilnya apa? Lil haditsaini sabiqain, ya, karena dalil yang telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat al-muhallil dan muhallal lahu. Kalau orang yang terlaknat, ya, bahwa ini pelaku dosa besar, sehingga nikahnya itu tidak sah, nikahnya tidak sah dan tidak bisa menghalalkan. Ya, kalau misalnya diceraikan wanita tadi lalu nikah dengan suami lamanya, ya ini tidak sah juga. Kenapa? Karena dia ditahlil, ya, ditahlil, ya, dihalalkan dengan tipu daya. Kemudian ada sebab yang kedua yang disebutkan oleh para ulama mengapa dia nikahnya tidak sah. Wali anna nikah bi syartil ihlal fi makna nikah al muaqqad. Kata beliau, dan juga disebabkan nikah dengan syarat atau nikah tahlil ini sama dengan nikah yang dibatasi dengan jangka waktu. Mohon maaf, seperti orang memakai seorang pelacur, ya. Misalnya dia bayar maharnya nanti dipakai semalam saja. Jadi ada waktunya. Dan ada orang sebagian menikah nikah mut'ah, ya, dinikahi bayar mahar, nanti setelah 1 bulan otomatis cerai. Maka nikah tahlil ini memiliki bentuk yang sama dengan nikah tersebut. Ya, harusnya kan orang nikah tuh nggak dibatasi waktu, ya sudah nikah kemudian jalani pernikahan. Ya kalau misalnya ada konflik yang tidak bisa diselesaikan, maka diperbolehkan bagi mereka untuk cerai. Berbeda dengan nikah tahlil dan nikah mut'ah, mereka sudah menentukan, pokoknya setelah nikah nanti kita cerai, ya. Qala wa syartu ta'qid fin nikah yufsiduhu, maka ada yang pensyaratan waktu dalam pernikahan ini merusak nikah tersebut, artinya membuat nikah tersebut tidak sah, ya. Wa madama nikah fasadan fala yaqa bihi tahlil. Kalau nikahnya ini tidak sah, maka tahlilnya juga tidak sah. Artinya kalau sudah diceraikan oleh suaminya, ya, maka tidak boleh menikah dengan suami yang lama. Wa yu'aidu hadza qaulul Umar radhiyallahu taala anhu. Dan di antara dalil yang mendukung hal ini adalah ucapannya Umar radhiyallahu taala anhu
wallahi la utabi muhallilin wala muhallalin lahu illa rajabtuhuma. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apabila didatangkan di hadapanku seorang muhallil dan muhallal lahu, maka aku akan merajam keduanya. Ya. Artinya apa? Teranggap sebagai perbuatan zina. Ya. Sehingga nikah tahlil ini haram dan tidak sah, tidak teranggap sama sekali pernikahannya. Baik. Sekarang kita masuk ke dosa besar yang ke-30. Al-kabiratu thalathun. Ya, aklul maitah, ya, aklul maitati wad-dami wa lahmil khinzir. Makan bangkai, darah dan daging babi. Ya, ini dosa besar yang ke-30. Yaitu makan bangkai, kemudian makan darah dan daging babi. Ini dosa besar. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi di sini, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa an yakuna maitah, ya, maitatan aw daman, ya, masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Rasul. Ini perintah kepada Nabi alaihi salatu wasalam, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'im. Katakanlah bahwa tidak ada aku temukan dari apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk orang yang memakannya, ya, ala ta'imin yat'amuh illa an yakuna maitah. Melainkan yang dimakan itu adalah bangkai. Ini yang pertama, yang diharamkan adalah bangkai. Audaman masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzir fa innahu rijs, atau daging babi, karena sesungguhnya perkara tersebut adalah perkara rijs, perkara yang kotor. Ya. Ini 3 hal yang diharamkan. Ya, perlu kita ketahui bahwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hukum makanan itu adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan bagi kita di muka bumi ini, hukum asalnya halal. Ya, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Di antara dalil yang mengharamkan, yang menunjukkan keharaman sebagian makanan adalah ayat ini. Di sini disebutkan yang pertama adalah bangkai. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan bangkai dan apa yang dikecualikan dari bangkai. Kemudian darah yang mengalir dan daging babi. Ini 3 perkara yang diharamkan. Hanya saja perlu kita jelaskan bahwa apa yang disebutkan dalam ayat ini bukan pembatasan, karena ada makanan yang lain yang juga diharamkan. Ya, di antara makanan yang juga diharamkan itu adalah daging keledai. Ya, lahmul khimar, ya, itu juga diharamkan. Nabi SAW mengharamkannya setelah perang Khaybar. Ini diantara makanan-makanan yang diharamkan. Namun makanan yang dihalalkan itu jauh lebih banyak. Bahkan sebagaimana yang kita katakan tadi, hukum asal suatu makanan itu halal sampai ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Ini kaidahnya dalam masalah makanan. Baik. Nah, di sini disebutkan 3 makanan. Yang pertama bangkai. Apa itu bangkai? Ya, bangkai itu adalah hewan yang mati, ya, tanpa cara yang syar'i. Ya. Jadi dia matinya itu tidak syar'i. Artinya tidak terpenuhi padanya syarat sembelihan yang dihalalkan. Ya. Apa syaratnya? Disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dia halal untuk dimakan. Ya, ayam, bebek, kemudian sapi, onta, banyak sekali ya hewan yang dihalalkan. Kalau kuda gimana, Pak? Halal nggak? Ya, kalau jumhur para ulama, mayoritas para ulama menghalalkan daging kuda. Ya, hanya madhab Abu Hanifah, madhab Hanafiyah mengatakan bahwa kuda itu diharamkan. Kuda itu diharamkan. Ya, tapi alhamdulillah kita Syafi'iyah ya, Pak ya. Sate kuda di mana-mana ya. Dulu ada di sini tapi nggak ada lagi sekarang mana. Baik.
Yang pertama, hewannya itu halal untuk dimakan. Ya. Yang kedua, dia tidak disembelih untuk selain Allah. Misalnya, untuk sesajen. Ya. Ada orang bikin suatu acara, ritual, dipersembahkan untuk yang menjaga Gunung Merapi misalnya. Ayo kita biar tidak tertimpa bencana, kita sembelih kerbau. Wah, atau untuk dilarung, untuk Nyi Roro Kidul. Ya, ngomong aja, kita nggak boleh takut ya, namanya menjelaskan kebenaran harus berani. Ya, disembelih untuk diberikan kepada Nyi Roro Kidul misalnya. Nggak boleh dimakan dagingnya. Kenapa? Karena dia dihalalkan untuk selain Allah. Disembelih untuk selain Allah. Ini untuk berhala-berhala, nggak boleh kita memakannya. Ya, ini yang syarat yang kedua, dia tidak disembelih untuk yang selain Allah. Kemudian yang ketiga, yang menyembelih itu adalah seorang muslim atau ahlul kitab. Ya, kalau orang yang menyembelih itu bukan seorang muslim, bukan juga Yahudi atau Nasrani, maka sembelihannya tidaklah halal. Misalnya yang menyembelih seorang penganut Buddha atau seorang Hindu, ya, maka tidak halal walaupun dia membaca bismillah. Ya, jadi harus yang menyembelihnya itu seorang muslim atau ahlul kitab. Kemudian syarat yang keempat, ketika menyembelih harus menyebut nama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian memakan apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya, karena yang demikian merupakan kefasikan. Ya, tidak boleh kemudian memakan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Ya. Makanya kalau saya pribadi, wallahu taala alam, lebih memilih pendapat kita tidak boleh makan daging sembelihan ahli kitab di luar negeri. Ya, sebagian orang kan makan, misalnya datang ke KFC di Australia atau di Singapura, nggak ada logo halalnya misalnya, atau ke negeri mana, ke negeri Vietnam atau kemana, ke Amerika, kemudian mengatakan, wah ini kan sembelihannya ahlul kitab. Ya, maka ada beberapa catatan di sana. Yang pertama, barakallahu fikum, tidak semua orang barat itu ahlul kitab. Ya, misalnya di Prancis ya. Di Prancis itu mayoritasnya bukan penganut Kristen lagi ya. Banyak orang barat itu yang sudah meninggalkan agama Kristen. Ya. Mereka jadi agnostik atau menjadi ateis. Kalau saya tidak salah 60% orang di Prancis itu agnostik, ya. Ateis, dia tidak beragama, tapi dia percaya ada satu kekuatan, tapi dia tidak menganut satu agama tertentu. Makanya gereja-gereja itu kosong. Ini yang pertama, ya. Jadi bangsa barat itu banyak di antara mereka tidak mempercayai lagi, tidak beriman lagi dengan agama Nasrani. Ya. Yang kedua, ada syarat tadi. Ya, orang ahlul kitab zaman dulu, mereka ketika menyembelih, ya, ahlul kitab di zaman Nabi SAW, ketika menyembelih mereka membaca bismillah. Saya pernah lihat video dokumenter orang Yahudi di Yaman, ya, dia nyebut bismillah ketika menyembelih. Ketika menyembelih menyebut bismillah. Maka kalau mereka ini menyembelihnya menyebut bismillah, maka halal daging sembelihannya. Tapi permasalahannya, apakah mereka menyembelih dengan bismillah? Kemudian ada catatan lagi, mereka itu nggak menyembelih. Hewan-hewan yang diproduksi oleh mereka, yang dipasarkan oleh mereka, itu tidak disembelih, tapi dibunuh dengan apa? Disetrum misalnya. Ya, kebanyakan disetrum dulu. Baru kemudian, ya, setelah setrum, baru kemudian dia dipotong-potong. Kalau dia sudah mati, baru dipotong-potong. Bahkan sebagiannya dipukul pakai palu. Ya. Maka yang demikian tidak kemudian menjadikan kondisi mereka, ya, daging-daging di barat itu tidak kemudian menjadi halal. Perlu hati-hati kita. Jadi kalau misalnya ada yang keluar negeri, entah itu kuliah, ya mending dia cari ikan. Ya, ikan kan halal, ya, termasuk bangkai yang dihalalkan. Ya, hewan-hewan laut itu dihalalkan. Atau kalau tidak, cari di halal store, ya, di pemotongan daging atau toko-toko daging milik kaum muslimin. Ya, masalah kehalalan makanan ini sangatlah penting, ya, tidak bisa kita anggap remeh.
Baik, ini bangkai ya. Jadi kalau tidak terpenuhi syaratnya, misalnya hewannya kambing, tapi kemudian dia tidak disembelih, misalnya ditabrak mobil. Sebelum ketika kita mau ngambil pisau mau nyembelih dia udah mati duluan. Nah, bangkai ini, qadarullah. Demikian juga misalnya Idul Kurban ya, naudzubillah. Lupa nyebut bismillah misalnya. Hati-hati yang menyembelih ya. Kalau nyembelih tapi enggak nyebut bismillah, ini jadi bangkai dagingnya. Eman-eman ya, orang urunan berapa juta. Ya, jadi ini satu hal yang perlu diperhatikan. Hendaknya disembelih dengan menyebut nama Allah, barulah daging tersebut halal. Kemudian ada yang dikecualikan dari bangkai yang diperbolehkan bagi kita untuk makan. Yang pertama bangkai hewan laut. Semuanya halal. Ya. Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum." Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan juga makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian. Artinya apa? Makanan yang berasal dari laut itu halal. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang laut. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh." Ya. Laut itu suci airnya. Artinya kalau kita ingin berwudu dengan air laut itu sah wudunya, boleh. Mau mandi junub dengan air laut itu sah mandinya. Nyebur ke laut saja sah. Ya, kita niat untuk mandi junub kemudian nyebur ke laut, basah semua keluar, itu sudah sah. Ya. Kemudian al-hillu maitatuh, bangkainya halal. Bangkai hewan laut itu halal. Makanya dulu para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam pernah mereka melakukan suatu perjalanan di pesisir pantai kemudian menemukan bangkai ikan paus. Bangkai ikan paus yang sangat besar. Maka dipotong-potong oleh para sahabat, kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah SAW dan Nabi makan. Ya, halal, boleh. Ya, walaupun itu bangkai, Kan bangkai semua, Pak. Yang kita beli di pasar ikan itu kan bangkai semua. Ada nggak ikan yang disembelih, Pak? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, semuanya sudah jadi bangkai. Ada sebuah cerita, Pak, dari negeri Yaman. Syekh Mukbil, salah seorang muhadits Yaman yang muhadits besar Yaman, itu pernah bercerita orang Cina itu ya, negara Cina, mereka mengekspor hasil laut dari laut Yaman. Jadi mereka beli ikan-ikan dari Yaman, kemudian dijual ke negeri Teluk. Ya, jadi diambil dari laut Arab, dijual lagi ke orang Arab. Ya, kemudian kata Syekh, agar laku barangnya, mereka tulis di kotak-kotaknya itu, ya, disembelih dengan cara yang syar'i. Ya, kata Syekh, ngapain ditulis seperti ini? Katanya. Disembelih dengan cara yang syar'i, mana ada ikan yang disembelih, katanya. Tapi karena untuk biar laku, katanya ditulis disembelih dengan cara yang syar'i. Padahal hewan laut ya halal, ya halal. Kemudian juga bangkai yang dikecualikan, bangkai belalang dan yang semisalnya. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, uhillat lakum maitatani wa daman. Ya, dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. Ya, dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. Fa'amal maitatan falhutu wal jarat. Adapun 2 bangkai yaitu ikan dan belalang. Ya, ikan ini mewakili hewan laut. Nah, kalau belalang ya mewakili serangga yang semisalnya. Jadi seperti laron ya. Ini insya Allah halal. Ya, karena dia dihukumi seperti belalang. Belalang itu halal. Saya udah pernah makan belalang. Waktu i'tikaf ada yang bawa cemilan belalang. Nah, itu habis makan sininya gatel ya. Kayak kaki udang gitu ya. Wa ammad daman, ya, wa ammad daman fal kabidu wattihal. Adapun darah, 2 darah yaitu hati bukan jantung ya, hati, liver, ya, dan juga limpa, ya. Makanya kalau kita hati dan limpa ini dibagi-bagi ya, termasuk haknya sahibul kurban, karena memang ini halal.
Nah, ini yang dihalalkan. Jadi bangkai, termasuk bangkai yang dihalalkan adalah hewan laut dan juga belalang. Ya. Nah, kemudian yang diharamkan disebutkan dalam ayat ini adalah darah, audaman masfuhan, darah yang mengalir. Sehingga kalau ada darah yang bukan dari arteri, ya, artinya bukan darah yang memuncrat, ya, memuncrat seperti itu. Misalnya ada darah yang di sendi-sendi. Kan sering kalau kita beli ayam ada darahnya. Maka yang demikian dimaafkan, bukan termasuk yang diharamkan. Ya. Kemudian jadi darah haram, ya. Jadi makanan yang dibuat dari darah, ya, ini haram hukumnya. Ada yang namanya saren atau dideh katanya, ya. Ya, kadang dicampur jadi kantong seng gitu, ya. Ya, maka ini haram. Ini dibikin sate, ini sate dideh. Ada rumah makan di Semarang itu, hati-hati bapak-bapak, ya. Kalau yang bentuknya kayak hati itu tidak semuanya itu hati. Tapi ada yang dibuat dari darah yang dibekukan. Yang demikian haram. Ya. Kemudian yang dikecualikan sebagaimana kita sebutkan tadi adalah hati. Hati ini darah juga dan juga limpa. Yang demikian dikecualikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, daging babi, ya, daging babi. Maka orang yang memakan daging babi, dia telah terjatuh pada dosa besar. Ya. Bukan sembarangan. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah sebutkan, salah satu sebab ya doa itu tidak terkabul adalah makan makanan yang haram. Nah, kalau seorang misalnya kemudian dia bermudah-mudahan dalam permasalahan ini, ya, semuanya dimakan, babi dimakan, yang terbuat dari darah dimakan, ya, maka dia akan dicabut keberkahan darinya, ya, dan juga dia terancam masuk neraka. Ini pelaku dosa besar orang yang makan makanan tersebut. Kemudian di sini kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, "Faman ta'ammada akla dzalika li ghairi daruratin fahuwa minal mujrimin." Ya. Barang siapa yang sengaja memakannya bukan dalam keadaan darurat, ya, kalau dalam keadaan darurat maka diperbolehkan dengan syarat, ya, misalnya dia di hutan tidak menemukan makanan kecuali daging babi, maka diperbolehkan bagi dia untuk memakan, tapi hanya sekadar agar dia bisa survive. Bukan kemudian wah nggak ada makanan lain ini, ya udahlah ditongseng, di apa, ya, di sate, kemudian dimakan enak gitu. Enggak. Jadi dia masak hanya untuk biar dia bisa survive. Ya. Maka barang siapa yang makan perkara-perkara ini li ghairi darurah, ya, tanpa adanya, bukan dalam keadaan darurat, fahuwa minal mujrimin, maka dia termasuk pelaku dosa besar. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi, wa ma ahsibu anna musliman yata'ammadu akla lahmil khinzir. Dan saya tidak mengira ada seorang muslim yang memang sengaja untuk makan daging babi. Jadi kalau menurut Imam Dzahabi sangat aneh sekali kalau ada seorang muslim yang mau makan daging babi dengan sengaja. Maksud beliau kalau minum khamar, nah itu masih mungkin. Tapi kalau ada seorang muslim makan daging babi, beliau tidak menyangka akan ada seorang muslim yang seperti itu. Ya. Wa rubbama yaf'alu dzalika zanadiqah, ya, al-jibiliyah, ya, wal kharijina minal Islam. Hanya saja yang melakukan hal ini adalah zanadiqah. Zanadiqah itu adalah orang yang menampakkan secara zahirnya dia adalah seorang muslim, tapi pada hakikatnya dia memusuhi Islam. Sama dengan orang munafik. Ya, artinya Islamnya itu cuma topeng saja. Kata Imam Adz-Dzahabi. Karena seorang muslim yang sejati dia tidak bakalan mau makan babi. Babi itu kan jorok, ya. Jorok sekali, hewan yang sangat jorok. Sehingga enggak mungkin, enggak masuk akal kata Imam Adz-Dzahabi kalau ada seorang muslim yang makan daging babi. Sehingga kesimpulannya kalau ada orang ngaku Islam makan babi, wah ini pada hatinya kemungkinan besarnya dia menyimpan kekufuran. Orang zindik yang semacam ini. Ya. Kata beliau, wa fi nufusil mu'minin anna akla lahmil khinzir a'zam min syurbil khamr. Di dalam hati setiap mukmin
ya makan daging babi ini lebih besar dosanya daripada meminum khamar. Ya. Makanya tadi kita katakan kalau anak muda yang nakal ya, anak muda yang maksudnya terjatuh pada pergaulan yang salah, ditawari narkoba, Pak, mungkin mau dia. Ditawari minum, mungkin mau dia. Tapi kalau diberi, ayo makan babi, oh enggak. Ya, enggak mau dia makan babi. Ya, kalau masih ada keimanan di hatinya enggak mau dia makan babi. Kalau minum khamar mungkin mau. Tapi kalau disuruh makan babi, enggak mau dia. Makanya kata Imam Az-Zahabi, ya, jiwa seorang mukmin dia akan menentang, ya. Makan babi itu adalah suatu hal yang sangat tercela, ya, lebih parah daripada meminum khamar. Baik. Qala wa sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhd an-naru aula bihi. Ya. Dan telah sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Kalau makan babi, minum khamar, dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka yang demikian akan mencegah seseorang dari masuk surga. Kemana dia akan ditempatkan? An-naru aula bihi. Kata Nabi SAW, neraka itu lebih pantas baginya. Na'udzubillah. Nah, dalil ini umum, ya, yadullu ala umumi. Dalil ini umum menunjukkan bahwa segala sesuatu yang haram. Jadi haram itu ada dua jenisnya, kata para ulama. Yang pertama, haram jenisnya memang. Ini memang dia suatu hal yang diharamkan seperti babi, minum khamar, ya. Kemudian darah tadi, ya, daging keledai, ini haram secara zatnya. Dan di sana ada yang haram karena cara mendapatkannya, ya, dari riba atau dari mengambil hak orang lain, ya, ini juga haram. Maka dua-duanya sama, ya, akan mencegah seseorang untuk masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Mungkin pertanyaan muncul dari sebagian kita, bagaimana dengan keluarga yang kepala keluarganya itu penghasilannya haram? Apakah mereka juga akan terkena termasuk dalam hadis ini? Kalau mereka menyetujuinya, maka mereka termasuk. Misalnya dia oke-oke saja, misalnya kepala keluarganya mendapatkan nafkah dari satu hal yang diharamkan, dari jual narkoba misalnya, atau dari mencuri, atau dari merampok. Keluarganya oke-oke saja. Kan ada yang macam itu, Pak. Ada. Ya. Yang penting yang dirampok tuh orang lain, ya. Jangan keluarganya sendiri. Bahkan ada sebagian kampung katanya rampoknya itu bareng-bareng. Bahkan sebelum ngerampok yasinan dulu, Pak. Ada suatu kampung itu memang pekerjaannya laki-lakinya ini ngerampok. Tapi yang dirampok itu kapal-kapal Singapura katanya, bukan punya orang Islam. Sebelum ngerampok yasinan dulu. Nah, misalnya keluarganya ridho makan harta yang diharamkan, ya, dan jelas suaminya kepala keluarganya ini penghasilannya haram, dia ridho, maka dia kena dosa, termasuk dalam hadis ini. Tapi kalau misalnya dia tidak ridho dan dia tidak punya nafkah selain apa yang diberikan oleh kepala keluarga dan dia mengambil secukupnya, maka tidak termasuk insya Allah. Dengan catatan dia mengambil secukupnya saja, apa yang dia perlukan, tidak kemudian berlebih-lebihan, karena ini harta haram, ya. Ya, ini penjelasan terhadap keluarga yang penghasilan kepala keluarganya itu adalah penghasilan yang haram. Jadi dia tidak terkena selama dia tidak meridhoi pekerjaan tersebut dan mengambil apa yang menjadi kebutuhannya saja. Baik. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, waqad ajma'al muslimuna ala tahrimi la'bil bin nard. Ya. Kaum muslimin telah bersepakat, ya, tentang pengharaman bermain dadu. Ya, ini juga mungkin asing di tengah-tengah kita. Ya, kata Imam Az-Zahabi, para ulama itu ijma kalau main dadu itu haram. Ya. Jadi kalau misalnya berjudi atau apa yang menggunakan dadu itu haram. Wa yakfika min hujajihim ala tahrimihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi thabata anhu man la'iba birnar dashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinzir wa damuh. Ya,
filah milik khinzir wa damih. Dan cukuplah hujah mereka ya dalam mengharamkan dadu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bermain dadu, maka seakan-akan dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya. Ya. Jadi di sini beliau ingin mengaitkan bahwa makan daging babi itu haram. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan, ya, ada satu perkara yang Allah haramkan, yang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni main dadu. Ya, orang yang main dadu itu diibaratkan mencelupkan tangannya ke darah dan daging babi. Kalau darah dan daging babi kita nyelupkan tangan ke darah dan daging babi saja, ini dosa besar, apalagi memakannya. Wa bila raiba anna ghamsal muslim yadahu fi lahmil khinzir ya wa damihi a'zam min la'bin nard. Dan tidak diragukan lagi, kata beliau, bahwa seorang muslim yang membenamkan tangannya di daging babi dan darahnya ini lebih besar dosanya daripada bermain dadu. Main dadu itu dosa, apalagi ya mencelupkan tangan ke babi, ke darah babi dan ke dagingnya. Famadhanna bi akli lahmi wa syarbi damih. Maka apalagi ya memakan dagingnya dan meminum darahnya. Ajaranallahu min dzalika bimannihi wa karamih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan karunia dan kemuliaan darinya. Ya. Nah, ini satu hal yang perlu. Ya, Pak. Uang. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau para ulama tidak mengkhususkan apakah itu pakai uang atau judi, enggak. Ya. Karena selain dia kalau pakai uang kan jelas ya, judi, taruhan. Tapi ada sisi lain. Dadu itu